Di-unmute dulu deh. Tolong di-unmute, Bu. Itu masih di-mute tuh. Coba sebentar ya, kita tes dulu Bu Yanda. Halo? Udah ada? Halo? Ya, ya. Sudah dengar, Bu? Sudah dengar, sip. Oke. Sudah dengar. Nah, nanti ini Bu, sebentar Ibu Desi menyampaikan kesaksian. Setelah itu disambung Ibu Yanta ya Bu ya. Sekalian doa buat kita di sini, doa buat Smart Friend, doa buat penggalangan Natal, dana untuk penggalangan Natal Bu, di Smart Friend kita rencana ada Natal nanti bulan Desember 16, dan kemudian juga untuk yang lagi sakit COVID dan juga untuk pemulihan. Nah, itu aja Bu. Nanti waktunya sampai jam 12.55 ya Bu. Iya. 5 menit. Langsung ditutup. Ya, langsung ditutup aja. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Ayo silakan Bu Desi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, di-unmute dulu Bu. Di-unmute. Pak Ibu. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom Bu Desi. Ya. Shalom. Mungkin dalam ibadah singkat kita ini banyak yang saya belum kenal. Salam kenal semuanya. Kita tetap berkeluarga, kita tetap bersaudara. Sekalipun Pak Lalo sudah tidak ada, tapi kita tetap bersaudara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya selama Pak Lalo dan saya menjalani pengobatan. Support dari teman-teman itu luar biasa. Tanpa kalian, kami mungkin Pak Lalo itu sebenarnya semangatnya hilang. Saya terus terang saja, waktu awal dia mengetahui sakitnya, sempat dia putus asa. Nah, tapi saya bersyukur karena Tuhan mempertemukan orang-orang yang luar biasa, membangun iman kami bersama-sama, membangun semangat kami, mengajar kami, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang ikut campur. Jadi jangan kami yang pegang kendali di dalam situasi ini, tapi biarlah Tuhan yang pegang kendali. Nah, itu kami banyak belajar. Nah, saya bersyukur ada orang-orang di sekitar kami yang selalu support iman kami, selalu tiap malam itu mengatakan, Ibu harus memperkatakan berkat, harus memperkatakan hal yang positif. Karena dari perkataan itu Tuhan mendengar, supaya iblis tidak mencuri kemuliaan itu. Saya belajar itu. Terus terang rohani saya biasa aja. Tapi melalui kejadian ini saya dan Pak Lalo kami sepakat bersama-sama untuk menjalani bahwa oh benar kami harus betul-betul setia, taat. Kalau perlu kami sujud di hadapan Tuhan. Dan prosesnya luar biasa. Tiap hari kami menjalani dan dia selalu mengatakan, dia selalu kasih semangat, kamu harus semangat. Dia support saya, kamu harus semangat jadi seorang ibu, mendidik anak-anak dalam ke depan nanti. Saya bilang tidak, kita akan sama-sama. Jadi saya selalu mengajak dia, kita sama-sama, harus sama-sama menjalani semuanya. Dia bilang, iya, tapi kamu harus lebih dewasa dibanding saya. Saya bilang, iya, saya kalau kamu kasih tanggung jawab ke saya akan jalankan tanggung jawab itu. Tapi saya tidak pernah berpikir kalau dia akan secepat itu pergi. Kami nggak pernah berpikir, kami terus berusaha dan sangat bersyukur karena setiap hari kami ke dokter, dokter selalu mengatakan, Ibu, Bapak sudah tidak bisa disembuhkan. Bapak, Pak Lalo ini sudah tidak ada jalan. Tapi saya bilang, tidak, pasti ada jalan. Kami terus semangat, terus berdoa. Dan saya terus, Tuhan pasti sembuh. Suami saya sembuh. Sampai suatu saat dia bilang begini, di perusahaan Mami, saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya supaya mereka jangan cepat puas dengan pencapaian hasil kerja mereka. Saya bilang, oh seperti itu. Iya, nanti suatu saat kamu sampaikan ke anak-anak saya bahwa mereka harus lebih. Jangan pernah merasa
puas dengan apa yang hari ini sudah diperoleh, tapi merasa puaslah dengan apa yang ke depan nanti yang kita sudah tabur hari ini, itu yang akan kita tuai ke depan. Nah, itu yang dia bilang ke saya. Makanya kemarin saya sempat sampaikan ke anak-anaknya seperti itu. Dan anak-anaknya semua menangis. Mereka bilang, Ibu, kami, Bapak itu tidak pernah tinggalkan kami. Bapak itu mau kalau kami selalu belajar dan kami maju. Dan saya tidak menyangka kalau Pak Lalo itu di kantor selalu mengajar anak-anaknya. Dia mau anak-anaknya supaya maju, naik. Nah, karena seorang pemimpin menurut dia adalah dikatakan pemimpin yang sukses jikalau anak-anaknya itu sudah sukses semuanya. Nah, itu yang dia katakan ke saya. Saya tidak menyangka di hari pertama ibadah itu yang datang itu sekitar 600 orang. Itu saya sampai kaget. Ini orang sebanyak ini atau bagaimana? Tapi ada HRD Sulawesi katakan, Ibu kursinya sudah full, Ibu. Gimana? Oh ya sudah, kasih hari kedua yang hadir ibadah itu 450 orang. Dan di hari terakhir itu 700 orang yang hadir. Saya sampai kaget begitu sayangnya orang-orang ini kepada Pak Lalo. Itu yang saya tidak menyangka ternyata suami saya ini yang selama ini dia tabur di orang-orang. Orang-orang mengatakan Pak Lalo luar biasa. Saya, wow, terima kasih. Saya bersyukur bangga punya suami seperti dia dan dia nggak pernah menceritakan hal ini ke saya. Nanti setelah saya melihat ini yang dilakukan oleh suami saya bersyukur dia meninggalkan saya. Tetapi sukacita itu ada terus di hati ini. Sukacita terus ada. Jadi saya bersyukur karena banyak yang dia tinggalkan. Dia bilang begini sama saya terakhir, mati adalah keuntungan buat saya, Mami. Saya bilang, kenapa kamu bilang begitu? Karena dengan ketemu Tuhan Yesus, kita harus mati. Saya bersyukur, saya beruntung. Karena dengan saya mati, saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Terus saya bilang, bagaimana dengan saya? Dia bilang, bagaimana dengan saya, dengan anak-anak? Terus dia katakan lagi, kamu lebih beruntung. Saya bilang, kenapa saya lebih beruntung? Karena Tuhan yang pelihara kamu dan anak-anak. Itu yang dia katakan. Dan itu suatu penghiburan buat saya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Luar biasa ya, Bu. Kata-katanya itu yang bikin kita semua tertegun nih, Bu. Luar biasa, Pak Lalo. Ya, dia luar biasa. Kadang saya sedih, kenapa dia begitu cepat pergi. Kadang saya merasa saya masih butuh dia. Saya masih berharap sama anak-anak kami bisa membesarkan anak-anak bersama. Tapi satu yang saya percaya, Tuhan memberi yang terbaik. Percaya pasti Tuhan akan menyertai saya dan anak-anak. Ya, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Luar biasa, Pak Lalo. Friend, saya tidak pernah terpikir yang mengantar dia sampai ke Toraja itu sekitar ada 25-an mobil. Kalau dipikir jaraknya cukup jauh. Jaraknya itu ada sekitar kami kemarin perjalanan 9 jam kami perjalanan. Tapi waktu yang saya lihat mereka mengantar Pak Lalo sampai di tempat terakhir, mereka setia semua mengantar Pak Lalo. Itu saya bahagia, saya bersyukur. Banyak yang sayang sama Pak Lalo, banyak yang mendoakan. Sama Pak Lalo sakit juga, banyak yang mendoakan dia. Ya, terima kasih sekali lagi, ini kesaksian saya. Dan kalau Pak Lalo ada salah sama ini, mohon dimaafkan. Nggak ada, Bu. Lalu tuh selalu spesial juga bagi kami. Bahkan orang yang baru mengenal pun juga. Mereka udah sangat ini banget gitu. Sangat kehilangan banget.
Iya, Eh, baik itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Desi yang luar biasa juga, selain Pak Lalo yang luar biasa. Di dalam suami yang luar biasa pasti ada istri yang luar biasa. Ibu Desi terus mantap, terus maju ya Bu bersama anak-anak, dan biarlah perjuangan Pak Lalo ini menjadi benih. Bahkan pada saat dia diantar tuh Ibu ya, dari pertama kali diantar jenazahnya itu kan, saya melihat diperdengarkan 2 lagu Kristen ya, dan itu yang pengantarnya itu banyak kan di luar Kristen kan, itu luar biasa loh. Itu di hati saya seperti, aduh Tuhan, ini adalah maksudnya penuaian jiwa-jiwa, di samping di sini juga ada penuaian jiwa-jiwa terutama di Smart Friend ya, ya Bu ya, kita doakan terus Saya, supaya ya Bu. saya tambahkan lagi, jadi waktu ibadah itu kita nggak pernah janjian dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman, tapi dia katakan seperti ini, kita hidup bukan karena kebaikan, tapi kita hidup karena kita diselamatkan bukan karena kebaikan, tapi kita diselamatkan karena kita percaya Tuhan Yesus. Dan yang mendengar itu, saya minta maaf, banyak yang di luar kita yang mendengar itu. Itu luar biasa yang mendengar itu. Ya, luar biasa. Jadi bukan karena oleh karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan untuk kita dia berkorban. Terus saya sampai, luar biasa, dan selama 3 hari berturut-turut firman-Nya tentang penginjilan, tentang bagaimana kita percaya sama Tuhan Yesus, itu terus yang diulang-ulang, dan banyak yang mendengar. Yes. Dahsyat. Dahsyat. Kasih. Inilah yang namanya luar biasa banget ya. Speechless Bu. Ini benar yang dia bilang ya, apa yang kita tuai, apa yang kita tabur, ini buat tuai. Ini penuaian yang luar biasa, bukan hanya ini penuaian yang jiwa yang luar biasa ya Bu ya. Yang luar biasa ini saya lihat. Ya Bu Isi, ada yang mau komen Bu? Silakan Bu. Enggak, Ci Ingrid, cukup ya. Oke, terima kasih banyak Bu Desi atas waktunya ya. Kita juga yang Mbak Desi Makassar juga tuh Mas Ivan mau ngasih kesaksian mungkin selama jadi pengawal ajudannya Mbak Desi dari Jakarta sampai Makassar. Oh ya, oke. Mana Mas Ivan? Mas Ivan pura-pura lagi. Ayo Mas Ivan. Ya, halo, shalom semuanya. Shalom. Oke, halo Bu Desi, apa kabar? Sehat ya Bu? Saya bersuka cita kalau saat ini ngelihat Ibu dari Zoom. Ya, sudah seger lah, sudah happy, udah bisa bersuka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan di setiap harinya buat Bu Desi dan keluarga. Pokoknya ada sesuatu yang lebih indah, lebih baik dari Tuhan Yesus yang akan disiapkan dan akan diberikan sama Bu Desi dan keluarga. Lalu dari pertanyaannya Bu Irsi tadi, bagaimana pengalamannya? Pasti saya aja yang nggak ada ikatan saudara gitu ya. Saya sedih dan takjub gitu ya sama almarhum gitu. Dari yang datang, yang berduka untuk menemani menemani keluarga serta mendampingi Pak Lalo dalam prosesi duka ini. Saya ngeliat, wah berarti Pak Lalo nih luar biasa gitu kehidupannya, jadi berkat bagi banyak orang gitu. Dan ya saya juga jadi sedih gitu. Bawaannya jadi, wah baik, orang baik pasti memang inilah buahnya dapat yang baik. Jadi pelajaran juga buat saya gitu. Apalagi ada momen tuh di kantor Smart Friend Makassar gitu ya. Saya yang lebih takjub lagi sama Bu Desi, di saat ada waktu dikasih ke Bu Desi untuk ucapan terima kasih atau mengucapkan suatu 2 kata gitu ya. Bukan hanya sekedar terima kasih gitu, tapi ngasih motivasi lagi buat teman-teman yang di sana, buat teman-teman Smart Friend gitu. Jadi kayak, wah keren banget sih kalau buat saya ya. Apalagi saya yang masih muda atau masih
masih pendek lah untuk bekerja gitu di marketplace. Jadi termotivasi juga saya ngelihat historinya almarhum Pak Lalo, terus lewat kata-kata motivasi dari Bu Desi gitu. Jadi memang kesan saya selama mendampingi ya harus jadi orang yang baik lah. Dan sampai di Makassar juga dapat motivasi dari Bu Desi buat teman-teman di Makassar, jadi membuat saya juga kita harus kerja memang tulus, kerja dengan ikhlas, dan juga bukan hanya sekedar kerja tapi bisa bagi pengalaman untuk naikin level kerohanian seseorang gitu. Jadi duniawinya keren gitu ya dalam hal bekerja, tapi sebagai pelayan Tuhan kita juga bisa berdampak, jadi terang jadi garam gitu, seperti yang sudah Pak Lalo lakukan gitu di manapun Pak Lalo berada. Itu sih yang bisa saya sampaikan sedikit. Ya. Oke. Ya, terima kasih Ivan atas ini kata pandangan terhadap Pak Lalo. Terima kasih semuanya yang hadir di sini. Kita lanjutkan acara ini dengan Bu Yanta ya, Bu. Silakan ada yang mau ditambahkan dengan doa nggak? Sebelum nanti ada pendoa penutup dari Bu Yanta. Kalau ada bisa dikemukakan di sini. Nggak ada ya? Oke, ya udah. Oke, silakan Ibu. Oke, shalom semua. Shalom. Ya, kita mau dengar apa yang Tuhan mau siang hari ini. Di Mazmur 119 ayat yang ke-48, firman Allah berkata seperti ini. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Saudara, Daud ini adalah seorang pribadi yang sangat suka merenung. Ya, dia suka merenung, tapi jelas Alkitab berkata yang direnungkan itu adalah ketetapan jalan-jalannya Tuhan. Kenapa Daud menjadi pribadi yang sangat dicintai Tuhan? Karena Daud adalah seorang pribadi yang berani mencium Tuhan. Ini menurut saya. Nanti saya uraikan ya. Mencium Tuhan dengan seluruh keberadaan hidupnya. Salah satunya dia adalah orang yang suka merenung. Makanya Mazmur itu sangat banyak. 150 sekian itu adalah hasil dari sebuah perenungan, saudara. Yang dia renungkan adalah kebaikan Tuhan, jalan-jalan Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan dalam setiap pertempuran, bagaimana Tuhan mendidik, menghajar, bagaimana dia jatuh dalam perzinahan, bagaimana kecurangan yang pernah dia buat, bagaimana dia dikejar-kejar anaknya, semua itu dia renungkan. Maka lahirlah Mazmur, saudara. Nah, hari ini Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara itu apa sih yang keluar gitu hari-hari ini? Kalau Daud jelas yang keluar dari hidupnya itu adalah perenungan demi perenungan sampai di sebuah titik dia lahirkan sebuah penyembahan, dia lahirkan sebuah pujian dari perenungan itu. Hari-hari ini apa sih yang sedang kita renungkan? Jangan sampai yang kita renungkan adalah sesuatu yang lain. Maka yang keluar adalah juga sesuatu yang berbeda yang Tuhan tidak suka. Yang ada di hati kita, yang ada di sel kita adalah sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Maka hasilnya pun akan bertentangan dengan Tuhan. Tapi apa sih yang hari-hari ini menjadi perenungan kita? Nah, ditahan dulu tentang perenungan, saudara. Saya mau bersaksi dulu tentang bagaimana Tuhan bawa saya ke Vietnam. Ini tahan dulu, yang penting saudara sudah tahu ayatnya ya. Bagaimana Tuhan membawa saya ke bangsa-bangsa. Ini mungkin bangsa ataupun negara yang kesekian puluh saya datangi. Bukan yang pertama, mungkin yang keberapa puluh, saudara. Tapi setiap negara punya tantangan yang berbeda. Ya, semua negara tempat saya Tuhan bawa punya masalah yang berbeda-beda. Nah, di Vietnam ini saya kan tidak tahu bahasa Vietnam.
Inggris saya pun cuman 1-2 ya, nggak bisa diajak berkomunikasi panjang. Kalau udah panjang udah bingung, saudara ya. Nah, tapi di Vietnam saya melihat bagaimana Tuhan sangat ajaib. Sebelum saya ke Vietnam, kami selalu berdoa di tempat saya, saudara. Itu dalam seminggu doa itu 3 kali setiap jam 5 pagi. Ya, itu kami lakukan sudah 3 bulan. Dan satu titik hasil perenungan, saudara, saya dapat dari Tuhan kalau nama Vietnam itu harus diubah. Karena Vietnam itu identik dengan orang nggak percaya Tuhan ya. Dan hari itu, pagi itu saya dapat namanya itu matahari. Matahari. Jadi saya mulai berdoa, Tuhan, Engkau memberkati kota matahari. Selalu ngomong kota matahari. Tibalah saya berangkat ke Vietnam. Di hari saya berangkat, sudah booking hotel dari sini. Dan hari saya berangkat ke Vietnam, saya mau masuk hotel yang saya pesan. Dan ternyata saya ditolak, saudara. Udah dibayar juga. Dia bilang, Ibu tidak konfirmasi dengan email saya. Jadi kita batalkan kamarnya. Bingung karena itu sudah tengah malam, udah jam 11 atau jam 12 malam lah, saudara. Karena jamnya sama aja dengan Indonesia. Dan kami nggak tahu mau tidur di mana. Saya bawa 3 anak. Nggak tahu tidur di mana. Kiri kanan cek hotel, semuanya mahal. Semuanya mahal. Akhirnya saya putuskan, oke, kita pesan saja satu hotel. Berapapun kita kan harus tidur. Ya sudah pesan. Maka kami masuk di hotel itu. Saya begitu lihat tempatnya, saudara. Pertama datang itu saya kaget sekali. Tempat di mana kami menginap itu adalah tempat prostitusi terbesar di Vietnam. Oh, coba, saya nggak tahu tadinya. Itu tempat prostitusi terbesar di Vietnam. Kami masuk di situ, nginap di situ 1 malam. Dan kita bangun. Boleh ketemu Saya bilang, Tuhan, tepatkah saya menginap di tempat yang seperti ini? Saya merenung di tempat tidur, saudara. Hasil perenungan itu ajaib. Saya merenung, saya hitung seberapa lama saya di sana, seberapa uang yang saya pegang, 3 anak saya bawa, belum transportasi, dan itu saya cuma hadapkan ke Tuhan saja. Lalu tiba-tiba saya lihat Tuhan itu kasih tanda centang, ting gitu, benar gitu ya. Terus saya bilang, Tuhan, jadi nggak ada yang salah dong kami ada di sini 1 malam dengan semua yang terjadi, kesalahan-kesalahan. Enggak, semua itu ada dalam jalannya Tuhan. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan dengan 1 orang, saudara. Namanya Ibu Mary. Saya tiba-tiba telepon ibu ini karena Tuhan kasih Ibu Mary. Itu tiba-tiba Tuhan kasih nama, saya telepon dia. Dan saya telepon dia, saya kasih tahu kondisi saya, bla 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 bla. Tiba-tiba dia memberikan kami tempat, saudara, dari gereja. Dia bilang, oke Bu, sebenarnya nggak boleh ditempatin karena akan ada tamu lain, karena tempatnya kecil, jadi Ibu nggak bisa. Cuman yang ajaib itu mereka batal, jadi Ibu bisa masuk. Oke, saudara tahu apa yang terjadi? Pertama kami masuk, itu apartemennya bagus banget, free, saudara. Dikasih sama Tuhan. Bisa, begitu saya masuk, saya kaget banget. Apa yang saya lihat? Ternyata apartemennya namanya apartemen Matahari, saudara. Saya bilang, Tuhan, betapa ajaibnya perjalanan ini. Nama saya ubah dari Indonesia namanya Matahari, dan tiba di Vietnam Tuhan kasih saya apartemen Matahari free dengan kamar yang terbaik, dengan semua fasilitas yang terbaik, nggak perlu bayar. Itu 1 langkah awal kemenangan yang saya lihat di Vietnam. Yang kedua, saudara, saya pergi ke tempat-tempat pijakan-pijakan iblis di Vietnam. Ada salah satu namanya itu Sungai Mekong. Sungai Mekong itu dipercaya adalah sungai naga, sungai 9 naga. Ya, kalau orang Chinese udah tahu itu naga, itu udah tahu. Dan itu dipercaya adalah sungai 9 naga. Dan waktu di GPS kita mau pergi ke tempat itu, ke sungai itu, saudara, kita dibawa justru ke depan apartemen dan bilang ini sungai Mekong. Kita nggak ada lihat sungai di situ. Saya bingung sekali hari itu. Saya bilang, kemana ini ya? Lihat GPS, bongkar ini, lihat segala macam. Ada sungainya, tapi nggak ada orang tahu di mana sungai itu. Sungai pasti gede dong, nggak mungkin kecil gitu.
jalan ke kiri. Tapi sebelum berangkat itu Tuhan sudah bilang sama saya, sebelum kamu tanya siapapun, sebelum kamu lakukan apapun menuju Sungai Mekong, kamu beli makanan. Beli roti yang sangat banyak. Kamu harus nabur, kasih makan banyak orang siapapun yang kamu temui untuk menuju Sungai Mekong itu. Tapi kamu nggak boleh melakukan apapun sebelum kamu blessing orang-orang. Saya bawa itu memang berplastik-plastik, saudara. Saya beli roti sangat banyak. Saya bagi-bagi, ada di pinggir jalan, dimanapun. Penjaga-penjaga parkir. Saya kasih roti. Ini sebagai tanda cinta kami buat Vietnam. Kasih sepanjang jalan, saudara. Saudara tahu yang ajaib? Di salah satu orang yang saya kasih roti itulah orang menolong kami. Dia penjaga parkir yang kesekian orang yang saya temui. Dia sembari kerja parkir, pencet sana, pencet sini. Dia buka Google gitu. Dia buka Google, di mana ini Sungai Mekong. Dia cari di Google. Dia cari semua, dia cari. Dia bilang, tunggu saya. Dia cari semua. Sampai dia kasih dia screenshot semuanya. Dikasih lengkap data. Ini loh Sungai Mekong yang kamu cari. Kamu boleh pergi ke sana. Kamu boleh jalan kaki, kamu boleh naik Grab, silakan. Dia kasih. Aduh, saya bilang Tuhan ajaib banget. Dan saya lihat itu bisa naik Grab, bisa jalan kaki. Tapi hari itu Tuhan bilang, kamu jalan kaki. Jalan kaki, saudara, itu panas 34 menit. Lumayan, membuat muka makin putih. 34 menit saya jalan kaki. Jalan terus jalan, saudara. Tibalah saya di Sungai Mekong yang saya cari. Dan begitu tiba di Sungai Mekong itu saya dengar dari sungai itu, saudara. Ternyata di Sungai Mekong itu ada begitu banyak korban, ribuan korban perang zaman dulu. Korban perang yang mati sia-sia di sana. Itu suara mereka itu keluar semuanya. Merintih, menangis, menjerit, segala macam gitu. Saya bilang, Tuhan, ini harus diapain lagi ya? Ini harus diapain nih? Udah, saya berdoa di situ. Lalu saya naik ke flyover. Karena ternyata ada flyover di atas Sungai Mekong itu. Saya jalan dari bawah, memotong naga itu dari atas sungai, dari atas flyover itu. Dengan sangat puas saya doa, saya perang, ditonton banyak banget orang di flyover, saudara. Saudara bayangin itu padat banget. Orang nonton saya nggak peduli. Lalu saya turun jalan kaki. Setelah itu saya rasa gini, saya bilang ini adalah peperangan yang terakhir, itu titik terakhir yang saya ceritakan. Saya nggak akan ceritakan semua. Begitu lepas gitu ya hati saya, dan saya melihat langit itu terbuka gitu ya. Di Vietnam itu terbuka, dan saya bilang saya percaya banget bahwa ini waktunya penginjilan dengan bebas akan masuk. Karena di sana itu nggak bebas, saudara. Kalau kita mau berbagi aja nggak boleh. Waktu saya ke Black Virgin namanya, itu gunung tertinggi tempat pemujaan orang-orang mereka gitu ya. Mereka puja itu Kuan Im. Itu kabut, benar-benar kabut. Jadi kita pakai kereta gantung gitu. Itu juga masuk sangat mahal, saudara ya. Mahal banget. Terus naik ke atas itu kabut semuanya. Nggak bisa lihat dewanya, nggak bisa lihat patungnya. Benar-benar kabut. Begitu turun itu kereta gantung itu udah ditutupin kabut, nggak bisa lihat sama sekali. Itu saya doa, saya naik, saya deklarasi, saya perang di situ. Itu ajaib. Saya nggak bisa upload fotonya sih. Itu ajaib banget gitu. Itu langit itu terbelah gitu. Pelan gitu. Baru saya lihat itu patung Kuan Im itu. Saya bilang, saya perangin gitu ya. Jadi artinya mungkin saudara juga agak jarang dengar seperti ini ya. Mungkin beberapa aja di antara saudara ngerti yang seperti ini. Tapi itulah hebatnya kuasa doa ya. Itulah hebatnya kuasa perenungan pertama saya menginjakkan kaki di Vietnam gitu. Tuhan buka satu demi satu sampai saya bisa menjangkau jiwa di sana itu 5.000 orang, saudara. Itu saya kerja pagi, siang, malam, sampai pagi lagi. Tengah pulang itu bisa jam 1 pagi, nanti keluar rumah bisa nanti jam 11, pulang jam 3 pagi, ke tempat prostitusi. Saudara, di sana itu terkenal sekali tempat prostitusi terbesar. Dan saudara, saya lihat dengan mata kepala saya, gila, itu orang bebas melakukan apa saja. Dan anak kecil di sana itu bebas melihat yang seperti itu. Waduh Tuhan, saya bilang anak kecil yang pedagang-pedagang segala macam, itu bebas masuk keluar masuk. Tapi inti dari semua ini adalah saya melihat
Akan ada sebuah perubahan yang ajaib buat Vietnam. Terima kasih buat setiap saudara yang juga sudah support apa yang sudah saudara tabur, tidak ada satupun yang sia-sia. Saya berdoa biar terus Tuhan menambahkan anugerah, berkat, kekuatan, pengertian buat setiap saudara. Saya sambung ke firman Tuhan tadi, saudara. Daud itu adalah orang yang suka merenungkan janji Tuhan, merenungkan firman, merenungkan setiap perjalanan. Dan dia bilang, aku menaikkan tanganku. Tangan itu dinaikkan tanda menyerah, saudara. Tanda percaya. Tanda sepakat dengan semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup Daud. Maka yang keluar dari hidupnya itu jadinya mazmur demi mazmur, pujian demi pujian. Itulah cara Daud untuk mencium Tuhan, saudara. Saudara kalau mau mencium seseorang, orang itu kan harus ada. Nggak mungkin, saya mau mencium pipinya Ingrid, tapi Ingrid di Smart Friend. Saya lagi di Priuk. Ya nggak mungkin bisa. Saya harus bertemu Ingrid sehingga saya bisa cium tangannya Ingrid. Saya cium pipinya Ingrid. Harus bertemu, saudara. Saudara, gimana sih untuk kita ketemu Tuhan? Seringkali kita merasa kita ini sudah beribadah loh. Ya, seringkali kita merasa kita ini sudah berdoa. Seringkali kita merasa kita sudah memberi sesuatu buat Tuhan. Tapi sesungguhnya seringkali kita nggak ketemu sama pribadinya kok. Kita ketemu sama pekerjaannya, yaitu pelayanan. Kita bertemu dengan sebuah rutinitas. Kita bertemu dengan semua yang jasmani, tapi Tuhan nggak ada di situ, gitu. Nggak banyak orang mengerti untuk bisa ketemu Tuhan. Tapi Daud adalah satu pribadi yang bisa mengerti kehadiran Tuhan di hidupnya. Saudara bayangkan waktu dia dikejar-kejar Absalom, anaknya sendiri, saudara. Dia ngapain? Dia nggak marah, dia nggak berontak. Dia tetap mencium Tuhan. Di tengah-tengah persembunyiannya, di Gua Adulam, dia bangun pasukannya. Maka lahirlah Triwira yang hebat di tangan Daud. 3 pahlawan yang hebat di tangan Daud. Kenapa? Karena dia benar-benar berjumpa Tuhan dan mencium Tuhan. Nah, seringkali kita ini terjebak, saudara. Kayak saya sudah pergi ke sana sini, sering juga terjebak gitu. Jadi saya kalau mau pergi ke satu tempat, ini saya mau berangkat ke Aceh, saudara. Saya nggak akan pernah mau berpergi dengan hidup yang kosong. Saya nggak akan pernah mau. Saya nggak akan pernah mau pergi dengan cuma nekat. Oh, saya nggak mau. Saya akan mencium Tuhan berkali-kali. Seperti tadi pagi, jam 5 pagi. Saya sudah datang ke Tabut. Saya sudah nyembah Tuhan. 3 hari ini berturut-turut. Saya datang ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jangan biarkan aku enggak ketemu Engkau. Jangan biarkan aku cuma sibuk melayani. Tapi biarkan aku berjumpa dengan pribadimu dan mencium kakimu. Seperti Maria mencium kaki Tuhan, saudara. Enggak ada tepuk tangan buat Maria. Waktu Maria Magdalena bertekad memberikan korban yang terbaik, memberikan narwastu yang terbaik yang dia punya, dia pecahkan itu dan dia berikan itu buat Tuhan dan dia mencium kaki Yesus. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada yang tepuk tangan. Bahkan banyak orang mencibir, ngapain buang-buang? Ya, di Alkitab katakan, ngapain kamu sibuk-sibuk mencium kaki Tuhan? Tapi Maria tidak pernah terusik dengan suara itu. Seringkali kita terusik dengan suara knowing, saudara. Dengan suara noise yang berputar, yang kita dengar, lalu kita mulai menarik. Ya, jangan terlalu rohani lah. Jangan terlalu banyak berkorban lah. Padahal memberi itu bukan berkorban, saudara. Tapi memberi itu adalah sebuah honor. Saya bangga dan saya dipertemukan Tuhan dengan seseorang yang membuat saya sangat bangga dengan Tuhan, saudara. Serius, saya sangat bangga sekali. Ada satu orang yang dipertemukan Tuhan dengan saya tanpa bla bla bla, tanpa bicara panjang-panjang, saudara. Orang ini selalu bilang, Ibu mau kemana? Ini salah satunya, saya mau ke Aceh. Belum ke kota-kota lain yang kemarin, saudara. Saya bilang saya mau ke Aceh. Oke, kamu nanti blessing ya. Saya cuma bilang begitu. Oke, Bu, siap. Saya tahu orang ini mencium Tuhan, saudara, dengan apa yang dia berikan kepada saya. Dan dia selalu memberikan angka yang membuat saya buka mulut gitu ke Tuhan. Tuhan, sampai saya nangis. Saya bilang, Tuhan, ada orang yang benar mencium Engkau. Saya tahu ini juga nggak mudah buat seseorang ini memberkati gitu. Bukan tinggal dia berikan, nih gampang gitu. Saya tahu ini juga sebuah perjuangan gitu. Tapi dia merelakan dirinya mencium Tuhan dengan hartanya gitu loh. Dengan uang yang dia punya yang nggak pernah ngasih sedikit loh, saudara. Saya udah bayangin, saya ke Vietnam itu
nggak dana yang sedikit gitu. Saya bawa 3 anak, kebutuhan mereka segala macam, saudara. Tapi ada orang yang berani mencium Tuhan dengan hartanya seperti Maria, saudara. Ada orang yang berani, iya Bu, aku support untuk pelayanan ini. Saudara, saya nganga sampai saya nangis, serius saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku bisa berangkat. Aku bisa penginjilan, aku bisa menjangkau banyak jiwa. Karena ada orang yang berani mencium Tuhan, saudara. Kalau saya sendiri, saya nggak punya dana untuk itu. Ya, nggak punya uang untuk hal itu. Tapi ada orang-orang yang berani meletakkan, bahkan mencium Tuhan. Saudara pikir mencium Tuhan itu nggak beresiko? Beresiko banget. Maria itu mencium kaki Yesus beresiko, saudara. Dia nggak ditarik, nggak digebukin, nggak diapain. Itu sangat beresiko. Bisa aja muridnya marah, bisa dia ditarik kok. Tapi Maria tetap memilih mencium Tuhan dengan apa yang dia punya. Dan itu sedang saya alami, saudara. Bagaimana kita menangkap hati Tuhan, bagaimana kita mengejar hati Tuhan, dan bukan apa yang ada di tangannya, saudara. Seringkali orang Kristen itu sukanya mujizat. Sukanya apa yang Tuhan bisa beri buat saya. Iya kan? Apa yang Tuhan bisa kasih buat saya. Tapi saya dipertemukan dengan orang yang seperti itu, saudara. Apa yang bisa aku buat, Bu? Apa yang bisa aku bantu? Supaya penginjilan ini bisa terlaksana. Supaya banyak jiwa terima Tuhan. Ada orang yang berani ambil resiko. Ini bukan tanpa resiko, dia harus mengurangi kosnya buat yang lain. Makannya mungkin, kebutuhan anaknya mungkin, keluarganya mungkin, kesenangan pribadinya mungkin. Dia harus potong-potong semuanya. Mari kita belajar juga seperti Daud. Dia merenungkan kebaikan Tuhan, bahkan ketika hal yang tidak baik, tidak enak dia alami, saudara. Dia merenungkan kebaikan Tuhan. Ketika bos saudara nggak berpihak kepada saudara, apa yang saudara renungkan? Kejelekannya, saudara memilih pahit, marah, kecewa, meninggalkan? Jangan. Tapi mari memilih seperti Daud. Terus merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Akan ada jalan-jalan yang Tuhan buka di hidup kita yang nggak pernah kita duga. Saya juga nggak pernah duga dia pertemukan Tuhan dengan orang ini, saudara. Nggak pernah juga saya minta-minta, nggak pernah. Tapi ada jalan yang Tuhan kasih, ini loh jalan. Bagaimana caranya? Mari ciumi Tuhan. Ketika saudara tertekan sekalipun, ciumlah Tuhan di hadiratnya. Ciumlah Tuhan dalam kerendahan hati. Ciumlah Tuhan dalam setiap proses yang saudara lewati. Harapkan hatinya dan bukan tangannya. Harapkan cintanya dan bukan pemberiannya, saudara. Saya cukup stres sebenarnya beberapa hari. Saya bilang, Tuhan, saya mau ke Aceh ini, Tuhan. Saya mau ke Aceh ini, Tuhan. Ini gimana, Tuhan? Saya ini mau ke Aceh, Tuhan. Saya mau ke Aceh, Tuhan. Saya terus ngomong seperti itu. Tuhan buat jalan. Sampai, ya saya happy mau berangkat ke Aceh, saudara. Tadinya berangkat tanggal 9, tapi diganti ke tanggal 12 karena beberapa hamba Tuhan di Aceh itu ada pertemuan di tanggal yang sama. Jadi mereka minta tolong diganti, ya udah reschedule lagi. Enggak masalah, tetap cium Tuhan. Enggak marah, enggak kecewa, saudara. Bisa enggak kita hari ini menjadi komitmen kita bersama mencium Tuhan dalam segala keadaan? Mencium Tuhan berarti harus ada pribadinya, saudara. Nggak mungkin Tuhan di ujung, saudara di sini. Aku cium Tuhan, enggak. Cium Tuhan itu nggak juga mesti saudara lihat fisiknya, lalu saudara cium. Bukan tentang itu, saudara. Tapi mari cium Tuhan dengan apapun hari ini yang Tuhan percayakan di hidup kita. Apapun yang kita alami hari ini, kejar Tuhan di hadiratnya. Itu artinya saudara mencium Tuhan. Nggak meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang memilih ketika melihat masalah terlalu rumit, terlalu besar, terlalu sulit, memilih meninggalkan Tuhan. Tapi biar kita semua, saudara yang ada di Smart Friend, adalah orang-orang yang terus akan mencium Tuhan. Sekali lagi, menjadi pribadi yang mengejar hatinya dan bukan pemberiannya. Ubah mindset kita. Ingat saudara, ketika kita mencium Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita menginginkan Tuhan, semua yang lain itu ada dalam tanggung jawabnya. Saya lihat hidup saya, saudara. Kuliah anak saya dimudahkan Tuhan. Hidup saya penginjilan kemanapun dimudahkan Tuhan. Semuanya Tuhan kasih. Dengan cara Tuhan yang sangat ajaib.
mari berkomitmen pagi ini. Kalau selama ini saudara ciumnya dunia, tinggalkan itu. Ya, aduh Bu, iya ya, selama ini setiap stres cari temen ngobrol, setiap stres cari nonton film yang bagus, setiap stres cari pelampiasan yang lain, setiap stres cari yang lain, cari yang lain. Hari ini kalau saudara stres, cari dan cium Tuhanmu, saudara. Saudara akan fresh, saudara akan sukacita, dan yang ingat, dia akan buka jalan yang baru di hidup saudara. Ya, nantikan Tuhan dengan semua kebaikan dan kemurahannya. Oke, yuk kita berdoa. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di Zoom kami siang hari ini. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah bisa dibatasi dengan apapun dan siapapun. Kami percaya hari ini seperti Daud merenungkan Engkau dan mencium Engkau. Dan Engkau tentukan, tetapkan dia menjadi orang yang Engkau kasihi. Hari ini impartasikan kepada setiap orang-orang yang ada di Smart Friend Tuhan. Biar mereka memilih mencium Engkau di hadirat-Mu dan bukan lagi mencium dunia dan semua keinginannya. Karena semua yang diingini di dunia akan menuju kepada kebinasaan. Tapi biar setiap mereka mencium kaki-Mu Tuhan. Mencium kaki-Mu apapun yang terjadi. Seperti Maria Magdalena memilih di bawah kaki-Mu apapun yang terjadi. Ketika ada banyak suara yang negatif, ketika ada intimidasi, ketika tidak ada seorang pun yang menolong dan mengerti, dia memilih mencium kaki-Mu. Dan biarkan spirit yang sama kami punyai siang hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk rencana Natal, untuk Smart Friend. Engkau yang menyediakan segala sesuatunya. Karena Engkau lah Jehovah Jireh. Memberkati dengan caramu yang ajaib. Memulihkan dengan caramu yang ajaib. Dan kami akan melihat Engkau Tuhan yang beracara juga dengan ajaib. Mari berkat yang terbaik Engkau turunkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan beberapa teman kami yang mengalami COVID. Engkau tolongi dan Engkau bebaskan dari belenggu ikatan COVID Tuhan. Karena kami katakan kami orang-orang yang kuat dan disembuhkan dengan sempurna. Tidak ada virus penyakit COVID di Smart Friend. Karena kami percaya semua sudah dibersihkan dengan puting beliung yang dari Tuhan. Maka seluruh Smart Friend bersih. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati setiap kami yang ikut di Zoom ini. Biar berkat yang terbaik Engkau turunkan di dalam nama Bapa yang terus akan memancarkan wajah kemuliaannya kepada setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus akan memberikan kami kekuatan kesanggupan sampai garis akhir. Dan di dalam nama Roh Kudus yang terus memberikan kami penghiburan, kesanggupan melewati segala sesuatu. Dan di ujungnya kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami terima semua blessing yang terbaik, urapan yang terbaik, cinta yang terbaik, iman yang terbaik, anugerah yang terbaik, perkenanan yang terbaik kami terima semua hari ini. Kami terima jalan keluar demi jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu Yansa. Tuhan berkati. Terima kasih. Berkati Yansa, Bu Desi. Terima kasih. Sama teman-teman Yansa, yang sukses ada. dalam pelayanannya ke Aceh nanti. Berkati, Tuhan berkati semua. Oke, thank you Bu. Desi juga. Ibu Desi, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Terima Pak. kasih. Shalom. Terima kasih. Shalom, iya. Bu Limo. Bye-bye. Terima kasih Bu. Tuhan berkati pelayanannya Bu Yansa. Pak Hadi, sehat-sehat Pak Hadi. Oke. Sehat, terima kasih. Mbak Marlin, makasih Mbak. Mbak Marlin, terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Semangat terus. ke Bye, depan. Dian. Thank you. Dadah. Oke. Thank you. Thank you, Adi. Ada sate, udah dapat sate babi ya? Udah. Serius? Banyak. Oh ya.